Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum, kuliah 7 menit lebih kurang. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibadah harus khusyuk. Ini tema kita pada kesempatan ini. Kewajiban kita sebagai muslim adalah beribadah. Bahkan sebenarnya ini kewajiban seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Ini firman Allah yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu wajib dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan seharusnya bagi seorang muslim seluruh aktivitas yang dilakukan harus bernilai ibadah. Di antara ibadah itu yang wajib dilakukan adalah sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seorang mukmin yang dicantumkan menjadi rukun Islam. Bahkan Rasul mengajak kepada orang tua agar mengarahkan, mendidik anak-anaknya untuk sholat di waktu kecil. Ajari anakmu, kata Rasulullah, sholat pada usia 7 tahun. Lalu ketika di usia 10 tahun dia tidak sholat, maka boleh dipukul. Tentu pukulan pendidikan. Nah, sholat itu akan diterima, akan mendapat nilai pahala di hadapan Allah. Di antaranya dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya konsentrasi, terfokus, hanya semata-mata tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak godaan, banyak sekali mengganggu, tapi kita dituntut untuk terfokus dalam ibadah itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah menyatakan, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi dalam kondisi apapun juga yang terdapat pada diri kita, kita butuh pertolongan, bantuan. Maka pertolongan dan bantuan yang lebih mujarab itu adalah dengan sabar dan sholat. Ya, tetap beraktivitas, tetap melaksanakan kerja-kerja atau rencana-rencana, tapi dengan sabar, sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Dan juga dengan sholat. Untuk menjadi sabar dan sholat ini sulit sekali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah menyatakan, sesungguhnya yang demikian itu untuk sabar dan sholat itu, sabar dan khusyuk itu, mencapai khusyuk, mencapai derajat sabar dengan sholat itu berat sekali, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itulah yang bisa untuk melaksanakan tugas aktivitasnya itu yang diiringi dengan kesabaran dan dengan sholat. Tapi bagi seorang muslim, karena sholat merupakan sebuah kewajiban, tidak harus menunggu dia khusyuk atau tidak.
Jadi jangan sebuah alasan, saya belum khusyuk, jadi nggak sholat. Tidak. Mudah-mudahan dengan sholat itu kita akan menjadi sabar dan akan menjadi khusyuk. Jadi ini salah satu ibadah itu akan diterima. Itu dengan khusyuk. Khusyuk itu berat memang. Bagaimana orang bisa menjadi khusyuk dalam ibadah itu? Allah menggambarkan, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, orang yang bisa khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan menemui Tuhannya, akan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara, tapi kehidupan akhirat kehidupan yang pasti. Orang yang yakin dengan pertemuan bersama Allah di akhirat, dia akan bisa untuk khusyuk. Begitu juga orang itu akan bisa khusyuk kalau dia menyatakan, meyakini bahwasanya akan kembali kepadanya. Itu makanya seseorang ketika mendapat musibah atau apa saja derita, yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi kehidupan kita di dunia ini sangat sementara, terbatas, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Nah, dia meyakini bertemu dengan Allah, dia meyakini bahwa sanya kita akan menemui Allah, yaitu akan menumbuhkan rasa khusyuk. Memang ada beberapa kiat yang diajukan oleh para ulama bagaimana supaya kita dalam ibadah itu bisa khusyuk. Di antaranya adalah memahami apa yang kita baca, kemudian kondisinya tenang dan terfokus. Ada mungkin sebuah ilustrasi. Seorang santri bertanya kepada kiainya, bagaimana supaya sholat itu bisa khusyuk? Maka kiai tidak memberikan jawaban langsung, tapi dia suruh santri itu untuk membawa air dalam gelas, bawa dari rumah kemudian menuju ke tempat kiai. Air itu tidak tumpah. Berkali-kali sang santri membawa air itu, tapi tetap gagal. Dan kata kiai, kamu belum berhasil. Coba bawa air dengan baik, ya, sampai ke hadapan ini, tapi tidak tumpah. Berhati-hati sekali sang santri tadi membawa air. Di kesempatan terakhir dia berhasil membawa air dalam gelas itu dari rumah menuju ke Pak Kiainya, tapi air itu tidak tumpah. Maka Kiai bertanya, bagaimana cara kamu membawa air ini? Sang santri mengatakan, aku bawa air ini dengan hati-hati sekali. Dia terfokus, tidak mudah digoda, tidak mudah diganggu oleh situasi apapun juga. Terfokus, hati-hati sekali membawa air ini. Maka Kiai mengatakan, itulah khusyuk. Artinya berhati-hati, tenang, terfokus. Begitu juga hal ini dilakukan di dalam sholat. Jadi saudara sekalian, di mana saja Anda berada, ibadah sholat kita itu bisa khusyuk kalau kita hati-hati dan terfokus. Dan salah satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah SWT adalah dilaksanakan dengan khusyuk. Memang banyak godaan ketika sholat, tapi ketika godaan itu datang, maka tepiskan, kembalikan kepada kondisi kita atau kondisi sedang sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mampu melaksanakan ibadah khususnya sholat dan bisa dilakukan dengan khusyuk sehingga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.